Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Fadila Mafistara. Pada pertemuan bulan Januari minggu ketiga paket C kelas 11, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi suggesting and offering atau menyarankan dan memberikan tawaran. Jadi di sini ada contoh percakapan. Hi Fanny, hi Gio, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I'm setting up a solar panel. Saya akan membuat panel tata surya. Let me help you. Sure, thanks. No big deal. Anyway, did you make it yourself? Dia tanya, apakah kamu membuat itu sendiri? Menjawab, yes, I did. That's cool. Itu sangat luar biasa. Thanks, but I'm still in the learning process. I can only supply low electricity. Jadi masih menggunakan listrik yang berkapasitas rendah. Kemudian dia menyarankan, why don't you make more solar panels to supply electricity at your house? Kenapa kamu tidak menggunakan itu untuk di rumahmu? Kemudian dijawab, that's what I'm going to do, but it must be costly. Jadi memerlukan biaya. Kemudian I suggest you to tell your parent or the local government about it. Jadi saya menyarankan agar kamu memberitahu orang tua atau pemerintah lokal untuk tentang hal itu. Kemudian I believe that we will support you. Aku percaya kalau mereka akan mensupport kamu. Kemudian dijawab, okay, good idea. Itu adalah contoh percakapan yang mengandung suggesting atau saran. Kemudian pertanyaannya bisa berupa what would you say to suggest? Jadi apa yang kamu katakan untuk saran apa yang kamu katakan? Kemudian ada yang kedua, what is the response to the suggestion? Jadi respon apa yang kamu dapat? Kemudian which sentence in the previous dialogue are used to suggest? Mana yang merupakan saran? Kemudian how does the speaker respond? Bagaimana pembicara itu merespon dari saran tersebut, dan which sentence is used to suggest using subjunctive. Jadi mana yang menggunakan subjunctive. Kemudian ada what word are followed by subjunctive. Jadi mana yang diikuti oleh subjective. Nah, kemudian ini adalah contoh suggesting. Jadi ada I think we should apply for the scholarship. Jadi aku berpikir agar kita itu harus mengikuti atau menerima beasiswa. Kemudian I suggest you discuss our program with the principal. Aku menyarankan agar kita mendiskusikan program kepada kepala. Kemudian why don't you meet Angga to inform the news? Mengapa kamu tidak menghubungi Angga untuk mengetahui informasi baru? Atau what about recycle the trash this weekend? Bagaimana dengan mendaur ulang sampah di minggu akhir pekan ini? Atau the train will arrive soon, let's go to the waiting room and be ready. Jadi saran agar kereta akan tiba secepatnya atau segera mungkin. Jadi ayo kita menunggu di ruang tunggu dan bersiap-siap. Kemudian ada respon dari saran yang telah diberikan teman kita atau orang lain, itu bisa berupa setuju dan tidak setuju. Kalau kita men-accepting atau kita setuju, kita bisa berkata you are right, let's prepare for the recruitment, atau that's what I'm going to do, thanks, atau yeah I will do it. Kemudian untuk penolakan kita bisa menggunakan sorry, I would rather stay at home, I want to spend my time with my family. Jadi kita bisa mengucapkan maaf, kemudian disertai dengan alasan mengapa kita tidak menerima saran dari orang lain atau saran dari teman lain. Kemudian ada don't rush, check the baggage carefully, we still have enough time. Jadi kita langsung mengucapkan alasannya, jadi jangan terburu-buru, kita bisa mengecek dulu bagaimana bagasi, atau kita bisa mengecek tas kita dulu karena kita masih punya banyak waktu, jangan terburu-buru, seperti itu. Jadi langsung mengungkapkan mengapa tidak setuju. Kemudian ini jadi ada contoh I suggest you to tell your parent or the local government about it. Nah, suggest di sini itu bisa digantikan sama
advice, insist, demand, recommend, propose, request, atau ask. Jadi kayak I recommend you to bla bla bla. Jadi kita bisa menggunakan suggest menggantikan dengan kata-kata yang ada di kotak itu, ada yang di kotak ini. Nah, itu merupakan subjektif. Kemudian selanjutnya ada model to offer. Jadi ada modals untuk menawarkan. Kita ambil contoh yang tadi, would you like any help? Nah, would di sini merupakan modal untuk menawarkan. Jadi kita bisa menggantikan sama modal yang lain. Yang pertama ada can atau could. Jadi can I help you? Apakah aku bisa menolongmu? Atau could I get you a drink? Apakah aku bisa membawakan minuman untukmu? Kemudian bisa pakai may I help you? Bisakah aku menolongmu? Atau you may use my cell phone. Kamu bisa menggunakan cell phone atau teleponku. Atau bisa menggunakan will you drop by my house? Atau maukah kamu mampir ke rumahku? Bisa menggunakan would you like a rice bowl? Apakah kamu menyukai rice bowl? Kemudian ada yang shall we take all the box for you? Apakah kita perlu mengambilkan semua kotak ini untukmu? Jadi bisa menggunakan kalimat yang lain disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Misalnya can itu bisa kita kepada sama teman, kemudian untuk would gitu bisa menggunakan untuk orang yang misalnya kita lebih hormati, untuk kakak kita atau yang lain. Nah, jadi seperti itu penjelasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau salah dalam ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.